Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke bagian ketiga, masih membahas tentang pengesahan peraturan organisasi tentang barisan ansor serbaguna nomor 15 garis miring Konbes strip 20 garis miring 6 garis miring 2016. Sekali lagi konten ini saya buat untuk para sahabat atau para komandan yang memang agak sedikit malas membaca, jadi cukup didengarkan saja dan bisa dilihat konten-konten berikutnya. Kita lanjutkan bab 4, keanggotaan. Pasal 11, 1. Anggota Banser terdiri dari A. Anggota biasa, B. Anggota luar biasa, C. Anggota kehormatan, dan nomor 2. Ketentuan dan syarat anggota. A. Anggota Banser adalah anggota gerakan pemuda Ansor dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sehat fisik dan mental. 2. Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm atau kecuali memiliki kecakapan khusus. 3. Telah lulus diklat Sar Banser. 4. Memiliki dedikasi dan loyalitas kepada gerakan pemuda Ansor. D. Anggota luar biasa yaitu anggota Banser aktif yang telah berusia lebih dari 40 tahun. C. Anggota kehormatan Banser diberikan kepada seorang dan atau tokoh Banser atau tokoh masyarakat yang berjasa dalam pengembangan Banser yang ditetapkan oleh Sakornas Banser dengan mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Pasal 12. Tanda anggota dan pengesahannya. Tanda anggota Banser adalah kartu tanda anggota Ansor dengan kekhususan Banser. 2. Format, bentuk, dan isi kartu tanda anggota sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi tentang sistem administrasi keanggotaan. Pasal 13. Hak dan kewajiban anggota Banser. 1. Setiap anggota Banser berhak A. Memiliki kartu tanda anggota Banser, B. Menggunakan seragam Banser, C. Memperoleh pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan prestasi kemampuan yang dimilikinya, D. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum, E. Memperoleh tanda jasa, jabatan, kecakapan, kehormatan, dan kepangkatan Banser sesuai dengan pengabdian. 2. Setiap anggota Banser berkewajiban A. Menaati peraturan dasar, peraturan rumah tangga, dan peraturan organisasi serta peraturan-peraturan gerakan pemuda Ansor lainnya. B. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi. C. Melaksanakan nawa prasetya Banser. D. Melaksanakan tata sikap dan perilaku Banser di dalam dan di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. E. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bab 7. Tanda jasa, jabatan, kecakapan, kehormatan, dan kepangkatan. Pasal 14. Tanda jasa adalah sebuah tanda yang diberikan kepada anggota Banser terhadap perbuatan, dedikasi, dan loyalitasnya dalam rangka mengabdikan dirinya demi kebaikan dan kemajuan organisasi gerakan pemuda Ansor dan atau Banser. 2. Tanda jabatan adalah sebuah tanda yang diberikan kepada anggota Banser yang memiliki atau yang memenuhi aturan tertentu dengan menempati jabatan Kepala Satuan Koordinasi Banser maupun menempati jabatan Kepala Satuan dan atau unit khusus Banser. 3. Tanda kecakapan adalah sebuah tanda yang diberikan kepada mereka atau kepada anggota Banser yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dan atau pendidikan khusus. 4. Tanda kehormatan adalah sebuah tanda yang diberikan kepada pihak luar Banser karena perhatian, sumbangsi, pemikiran, dan pengabdiannya terhadap Banser, gerakan pemuda Ansor, dan NU atau terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, dan kebinekaan bangsa dan NKRI. Nomor 5. Tanda kepangkatan adalah sebuah tanda yang diberikan kepada anggota Banser yang telah memperoleh tanda jasa, tanda kecakapan, dan tanda jabatan di lingkungan Satuan Koordinasi Banser. Pasal 15. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda jasa, jabatan, kecakapan, kehormatan, dan kepangkatan Banser sebagaimana disebutkan dalam pasal 14,
selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas Banser. Bab 8. Pendidikan dan pelatihan. Pasal 16. Pendidikan Banser meliputi 1. Pendidikan pengkaderan berjenjang. A. Pendidikan dan pelatihan dasar atau disingkat Diklatsar. B. Kursus Banser lanjutan atau disingkat Susbalan. C. Kursus Banser pimpinan atau disingkat Susbanpim. 2. Kursus pelatih Banser atau disingkat Susplat secara berjenjang sebagai berikut. A. Susplat 1 untuk melatih calon pelatih Diklatsar. B. Susplat 2 untuk melatih calon pelatih Susbalan. C. Susplat 3 untuk melatih calon pelatih Susbanpim. 3. Pendidikan dan latihan khusus atau disingkat Dikplatsus. Pasal 17. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan Banser sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas. Bab 9. Administrasi. Pasal 18. Penyelenggaraan administrasi Banser menguraikan ketentuan-ketentuan secara rinci mengenai tata cara dan kegiatan penyusunan tulisan dinas, penyampaian tulisan dinas, dan pengelolaan arsip dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Banser. Pasal 19. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem administrasi Banser sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas. Pasal Bab 10. Atribut Banser. Pasal 20. Lambang. Bentuk dan arti lambang Banser dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas. Pasal 21. Panji. Corak dan desain panji Banser dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas. Pasal 22. Bendera. Corak dan desain bendera Banser dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas. Pasal 23. Mars. Lirik dan nada Mars Banser dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas. Pasal 24. Seragam. Corak, desain, dan tata letak pemasangan atribut yang dilengkapi pakaian seragam Banser dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas. Bab 11. Struktur organisasi. Pasal 25. 1. Susunan Satkornas dan Satkorwil. A. Seorang kepala. B. 2 orang wakil kepala untuk Satkornas dan seorang wakil kepala untuk Satkorwil. C. Koppropos terdiri dari seorang kepala Koppropos, seorang wakil kepala Koppropos, dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas. D. Asisten-asisten. 1. Asisten informasi dan komunikasi disebut Asinfokom. 2. Asisten kegiatan disingkat Asgiat. 3. Asisten administrasi dan personalia disebut Asminpres. 4. Asisten perbekalan disebut Askal. 5. Asisten perencanaan pendidikan dan pelatihan disebut Asrendiklat. 6. Asisten penelitian dan pengembangan disingkat Aslitbang. 7. Asisten kerjasama disebut Asker. Densus 99 terdiri dari seorang kepala detasemen, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas. F. Satuan khusus terdiri dari seorang kepala satuan khusus, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas. G. Pengendali markas terdiri dari seorang kepala markas dan seorang wakil kepala. 2. Susunan Satkorcap, seorang kepala. B. Seorang wakil kepala. C. Koppropos terdiri dari kepala Koppropos, seorang wakil kepala Koppropos, dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas. D. Biro-biro. 1. Biro Informasi dan Komunikasi disingkat Biro Infokom. 2. Biro Kegiatan disingkat Biro Giat. 3. Biro Administrasi dan Personal disingkat Biro Adminpres. 4. Biro Perbekalan disebut Biro Kal. 5. Biro Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan disingkat Biro Brandiklat. 6. Biro Penelitian dan Pengembangan disingkat Biro Litbang. 7. Biro Kerjasama disebut Biro Ker. E. Satuan khusus terdiri dari seorang kepala satuan khusus, seorang wakil kepala, dan beberapa divisi yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Satkornas. F. Pengendali markas terdiri dari seorang kepala markas dan seorang wakil kepala. G. Pembentukan satuan khusus di tingkat Satkorcapda menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing cabang. Susunan Satkoryon dan Satkorkel menyesuaikan dengan susunan Satkorcap sesuai dengan kebutuhan dan jumlah anggota. 4. Tugas, wewenang, dan fungsi satuan koordinasi selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan Banser yang diterbitkan oleh Satkornas.
Bab 12. Garis koordinasi. Pasal 26. Pola dan mekanisme koordinasi. Hubungan Ketua Umum GP Ansor kepada Kepala Satkornas dan hubungan Ketua GP Ansor masing-masing tingkatan bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif. 2. Hubungan Kepala Satkornas dengan Ketua-Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor bersifat koordinatif. 3. Hubungan Kepala kepada Wakil Kepala Satuan Koordinasi di masing-masing tingkatan bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif. 4. Hubungan Wakil Kepala Satuan Koordinasi kepada Provos, Asisten, Biro-Biro Satuan Khusus pada masing-masing tingkatan bersifat instruktif dan hubungan sebaliknya bersifat konsultatif. 5. Hubungan antar asisten, antar biro, antar provos, dan satuan khusus dan kepala markas serta kepala satuan koordinasi kepada masing-masing tingkatan bersifat koordinatif. Hubungan Satkornas, Satkorwil, Satkorcam, Satkoryon, dan Satkorkel bersifat instruktif dengan sepengetahuan Ketua GP Ansor masing-masing tingkatan. Bab 13. Kegiatan. Pasal 27. Kegiatan Banser bersifat keagamaan, kemanusiaan, sosial kemasyarakatan, pembangunan, serta bela negara yang teknis pelaksanaannya berpedoman kepada program-program kegiatan gerakan pemuda Ansor dan Banser. Saya kira cukup dulu sekian di sesi yang ketiga. Kita lanjutkan bab 14 di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.